Mata uang Malaysia melesat tajam dan menjadi mata uang terbaik kedua di Asia. Dan ini If we go and eat in Thailand and pay in baht and then we convert it to ringgit, we'll be like, whoa, this tom yum is pretty expensive. But now that the ringgit is strong, Ringgit Malaysia diam-diam kasih tamparan keras buat mata uang Asia lainnya. Per April 2026, ringgit resmi jadi juara satu, menguat 2,64% lawan dolar Amerika Serikat. Kita pesona MRT di negara yang kinerja mata uangnya paling kuat di Asia. Di saat banyak mata uang Asia justru melemah terhadap dolar, ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysian Ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Dulu, ramai yang bercakap tentang kelemahan ringgit, ramai yang membandingkan, ramai yang meragui. Tetapi hari ini, perbualannya mula berubah. Nama ringgit Malaysia semakin kerap disebut di negara-negara jiran. Ada yang memerhati dengan penuh minat, ada yang terkejut, dan ada yang mula bertanya, apa sebenarnya yang sedang berlaku kepada ringgit Malaysia? Mata wang sesebuah negara bukan sekadar alat pembayaran. Ia adalah cerminan keyakinan terhadap ekonomi. Apabila ringgit menunjukkan perkembangan yang lebih baik, ramai mula mengambil perhatian. Bukan hanya rakyat Malaysia, tetapi juga masyarakat di negara jiran yang sentiasa mengikuti perkembangan ekonomi serantau. Dan tanpa disedari, ringgit mula menjadi topik perbualan yang semakin hangat. Setiap tahun, jutaan pelancong dan pekerja asing datang ke Malaysia. Mereka berbelanja, berniaga dan membina kehidupan di sini. Apabila ekonomi terus bergerak dan aktiviti perdagangan berkembang, mata wang negara turut mendapat perhatian. Bagi negara jiran, perubahan pada ringgit bukan sekadar berita ekonomi. Ia memberi kesan kepada kehidupan harian mereka juga. mata uang Malaysia melesat tajam dan menjadi mata uang terbaik kedua di Asia. Dan ini hanya kalah dari Cina, teman-teman. Dan diketahui ini terjadi karena ekspor mereka benar-benar bertumbuh tinggi di kuartal pertama 2026. Dan perlu diketahui bahwa per akhir April, sebenarnya ringgit ini sempat menjadi mata uang terbaik pertama di Asia loh. Dan posisinya memang sekarang bergeser-geser antara yuan Tiongkok dengan ringgit Malaysia. Luar biasa ya. Emang apa yang bikin ekspor mereka bisa setinggi itu? Jadi gini Rin, motor utamanya itu adalah sektor elektronik dan semikonduktor. Jadi Malaysia ini udah jadi pemain kunci di rantai pasok AI dunia. Bayangin, produk terkait AI itu sekarang nyumbang lebih dari setengah total ekspor mereka. Dalam 4 bulan pertama 2026 aja, total perdagangan mereka udah tembus 1,127 triliun ringgit. Rekor tercepat dalam sejarah Malaysia. Terus ringgitnya sendiri itu pemulihannya gimana, Rin? Nah ini yang keren Rin. Ringgit itu di Maret 2024 sempat di titik terlemah sejak krisis Asia 98. Tapi sekarang udah balik kuat lagi, naik hampir 9% terhadap dolar Amerika Serikat. Faktornya ya, ekspor mereka gila-gilaan tadi. Ditambah investasi asing yang masuk secara deras, terutama buat pembangunan data center. Jadi Malaysia ini beneran lagi di momen terbaiknya nih. So with our ringgit so strong, I actually got a culture shock recently while traveling to Japan. I mean, we Malaysians are so used to our ringgit being weak. At some point, like even going to Thailand was expensive for us. Like if we go and eat in Thailand and pay in baht and then we convert it to ringgit, we'll be like, whoa, this tom yum is pretty expensive. But now that the ringgit is strong, the other day I went to Tokyo Station and then I had this like curry katsu chicken rice, like with really high quality Japanese rice. And when I finally got the bill and I converted it, it was like 18 ringgit per person. And they didn't even have the audacity to charge me for drinking water. And everywhere I go, it's like shopping is so much cheaper. Like so many things here are even cheaper than they are back in Malaysia. Even like designer goods. It's even cheaper to act rich here. And then I start having these like dark irrational thoughts. If I could earn in ringgit and then spend in Japan, then I would live a life of luxury. We Malaysians have never thought like that, ever. Now I know how it feels like to be Singaporean. Malaysia nomor 1 di Asia. Indonesia di mana? Masih asik tidur. Ringgit Malaysia diam-diam kasih tamparan keras buat mata uang Asia lainnya. Per April 2026, ringgit resmi jadi juara 1, menguat 2,64% lawan dolar Amerika Serikat. Kita masih betah di zona bawah bareng Filipina sama India. Miris banget. Kenapa Malaysia bisa? Bukan karena mereka pakai magic, jawabannya klasik tapi mematikan. Data perdagangan mereka kuat, ekonomi stabil, dan investor asing berebut masuk ke sana.
Bahkan yuan Cina aja dipaksa tunduk di posisi kedua. Malaysia menunjukkan kalau fundamental ekonomi itu nggak bisa dibohongi pakai narasi politik atau janji manis semata. Singapura juga ikut naik 0,70%, sementara rupiah malah jadi salah satu yang terlemah. Padahal kata para ahli, badai global lagi kencang-kencangnya gara-gara konflik di Iran yang bikin harga minyak gila-gilaan. Tapi kenapa ringgit tetap tangguh? Karena mereka punya kepercayaan pasar, sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai pencitraan. Ringgit kita baru sahaja jadi mata wang kedua terkuat di seluruh Asia. Tapi ramai yang tak sedar pun. Ini berlaku ketika pasaran global tengah bergolak. Konflik di Timur Tengah. Harga minyak tidak menentu. Ekonomi dunia penuh tekanan. Sepanjang 2026, ringgit dah menguat 2.64% berbanding dolar AS. Nombor 2 di Asia hanya tewas kepada yuan Cina. Dan beza dia pun cuma 0.4%. Berbanding negara-negara jiran kita, ringgit dah outperform rupiah Indonesia, baht Thailand dan peso Filipina dengan jauh sekali. Sebab pertama, ekspor Malaysia naik 8.3%. Jumlah perdagangan negara cecah 273 bilion ringgit dalam masa 1 bulan sahaja. Sebab kedua, pelabur asing masuk dengan besar. Syarikat teknologi global mula bina pusat data dan AI di Malaysia. Mereka yakin dengan negara kita. Sebab ketiga, Bank Negara Malaysia kekal kadar faedah pada 2.75%. Pengangguran rendah. Inflasi terkawal. Ekonomi dalam keadaan stabil. Bukan kita sahaja yang perasan. Media ekonomi Indonesia pun keluarkan berita bahawa ringgit Malaysia kini jadi mata wang terkuat Asia. Tapi soalan besarnya, bolehkah kita kekalkan momentum ini? Atau ini hanya fasa sementara yang akan berlalu? Ekonomi Malaysia sedang diperhatikan dunia. Follow untuk dapat update ekonomi Malaysia mudah faham, fakta tepat. Hari ini aku bikin pesona MRT di negara yang kinerja mata uangnya paling kuat di Asia. Nih, kalau di sini udah ada khusus wanitanya itu di tengah. Tuh, di tengah. Jadi nggak ada drama-drama Spider-Man berkorban gitu ya. Indonesia memuji ekonomi Malaysia. CNBC Indonesia keluarkan satu liputan khas bertajuk 3 senjata rahsia buatkan ringgit dan Malaysia perkasa. Jarang kita nak tengok media Indonesia ni angkat Malaysia macam ni. Jom kita tengok apa dia 3 senjata utama yang mereka highlightkan. Yang pertama adalah surplus dagangan Malaysia memang bukan calang-calang. Malaysia dah lama ada kelebihan besar ekspor kita, konsisten lebih tinggi daripada import. Setiap bulan kita ada lebihan sekitar 18 hingga 20 bilion dan tahun 2025 saja kumulatif surplus kita adalah sekitar 125 bilion ringgit. Yang kedua adalah FDI mengalir deras level yang buatkan negara jiran kita terkedu. Dalam 18 bulan Malaysia berjaya menarik 575 bilion pelaburan asing dan ini bukanlah pelaburan biasa-biasa. Ini adalah kategori high tech dan high skill. Contoh paling besar adalah Nvidia dan juga Microsoft. Ketiga, produktiviti tenaga kerja nombor 1 di Asia Tenggara. Dalam graf CNBC Indonesia, Malaysia berada di tangga yang pertama malah lebih tinggi daripada China. Jadi apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Pemirsa, di saat banyak mata uang Asia justru melemah terhadap dolar, ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysian ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Kalau kita perhatikan pergerakan mata uang itu selalu jadi cermin ya dari kondisi ekonomi suatu negara. Jadi saat ada satu negara yang bisa bertahan, bahkan menguat di tengah tekanan global, artinya ada sesuatu yang berbeda di dalam negerinya.
Dalam kondisi global seperti sekarang, di mana arus modal sangat sensitif, pergerakan kecil saja ini bisa menjadi sinyal besar bagi pasar. Apakah ini kebetulan ataukah ada fondasi ekonomi yang memang lebih kuat? Kita akan bedah datanya satu persatu dalam Speed Desk. Warga RI jangan iri, ringgit Malaysia kini jadi mata uang terkuat di Asia. Kita ke... Inilah alasan gua kenapa gua pengen kerja di Malaysia. Selain kemarin viral paspor Malaysia menjadi nomor 3 terkuat di dunia, sekarang mata uang Malaysia, ringgit Malaysia, menjadi terkuat nomor 2 di Asia setelah mata uang Cina. Makanya saran dari gua buat anak-anak muda, kalau pengen punya mimpi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, carilah pekerjaan yang ada di luar negeri. Jangan ngarepin yang ada di Indonesia. Indonesia makin kesini makin sulit pekerjaan, bahkan mata uangnya pun anjlok seanjlok-anjloknya. Kacau. Kadang-kadang kita melihat ringgit hanya sebagai wang di dalam dompet. Tetapi di luar sana, ringgit membawa image dan keyakinan terhadap Malaysia. Apabila nilai dan prestasinya berubah, pandangan terhadap negara juga berubah. Dan itulah sebabnya ramai mula memberi perhatian. Kerana mereka bukan sekadar melihat ringgit, mereka sedang melihat masa depan Malaysia. Hakikatnya, perhatian terhadap ringgit bukan bermaksud Malaysia sudah sempurna. Masih ada cabaran, masih ada perkara yang perlu diperbaiki. Tetapi apabila semakin ramai mula memerhati, ia menunjukkan bahawa Malaysia masih mempunyai sesuatu yang penting di mata dunia. Dan itu sendiri adalah satu petanda yang menarik. Jadi bila negara-negara jiran mula bercakap tentang ringgit Malaysia, mungkin persoalan sebenar bukan lagi tentang mata wang itu sendiri. Tetapi, adakah Malaysia sedang menuju ke satu fasa baru yang lebih besar? Dan jika benar, mungkin inilah permulaan kepada sesuatu yang ramai tidak jangka. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.